Halo Sohib Inklusi, balik lagi di podcast kita nih. Dan kali ini kita sedang bersama orang keren nih, orang organisator di kampus kita tercinta di Universitas Negeri Jakarta. Boleh Mas perkenalan diri dulu Mas, dari prodi mana, pernah ikut organisasi apa nih Mas? Oke, baik, terima kasih Mas Revi. Sebelumnya perkenalkan Mas Revi dan teman-teman semua, perkenalkan nama saya Dipo Ditro Pambulio. Saya dari mahasiswa pendidikan khusus angkatan 2023 yang alhamdulillah diamanahkan tahun lalu sebagai ketua relawan disabilitas UNJ, dan saat ini saya sudah purna tugas sebagai ketua relawan. Begitu Mas Revi. Oke, dan for your information aja nih, saya sama Mas Dipo tuh sekelas ya Mas Dipo dah di pendidikan khusus banget. Jadi kita nggak usah canggung-canggung Mas Dipo, ngobrol santai aja kayak biasa di kelas. Siap Mas. Biasa gosip kan Mas Dipo ya. Waduh. Ini mau langsung ke pertanyaan intinya aja apa gimana Mas Dipo nih? Boleh Mas. Apa mau langsung penutup nih? Kita langsung aja ya, karena ada durasi nih kalau nggak salah ya. Oke, mungkin Mas Dipo nih kan tadi dijelasin kalau Mas Dipo tuh pernah menjadi ketua relawan disabilitas. Iya betul. Mau nanya nih, kampus kita kan ngemban gelar kampus inklusif nih. Nah, kampus inklusif tuh menurut Mas Dipo tuh pengertiannya seperti apa sih Mas Dipo? Wah, oke Mas Revi. Ya, jadi kalau menurut saya pribadi, kampus inklusif itu adalah kampus yang telah siap melayani semua mahasiswa, termasuk mahasiswa disabilitas di dalamnya, dengan segala macam kebutuhannya dan juga bagaimana pengembangan potensinya. Nah, itu semua tuh masuk ke dalam pelayanan yang disiapkan oleh kampus. Jadi kampus itu udah harus siap semuanya gitu Mas Revi. Jadi semua yang dibutuhkan oleh mahasiswa itu dapat tersedia dan disediakan oleh kampus, dan semua bisa diakses sama setiap mahasiswa yang ada di kampus tersebut gitu Mas Revi. Oh, nah, kata di Mas Dipo bilang persiapan tuh harus siap banget tuh, kayak seolah-olah tuh harus 100%. Wah. Nah, Mas Dipo nih, UNJ kita nih, kampus kita tercinta, kan udah kampus inklusif. Betul. Nah, menurut Mas Dipo tuh udah siap belum? Udah 100% belum siap? Wah. Ini kalau ditanya kesiap-siapan ya, menurut saya pribadi nih Mas Revi dan juga Sohib inklusif di sini. Disebutnya Sohib inklusif. Sohib inklusif. Oh iya, saya baru lihat nih di belakang nyata ada backgroundnya Sohib inklusif. Siap. Oke, tadi tentang kesiapsiagaan gitu, maksudnya kesiapan sebuah kampus terhadap kampus inklusi itu ya. Nah, kalau menurut saya pribadi dan juga yang saya alami selama ini saya di UNJ, menurut saya emang UNJ ini masih masih belum mencapai 100% gitu Mas Revi. Jadi belum sepenuhnya benar-benar tepat lah buat labeling kampus inklusi gitu, karena masih ada beberapa aspek-aspek yang ada di kampus ini yang masih dalam progres menuju kampus inklusi begitu Mas Revi. Jadi masih ada beberapa yang perlu dikembangkan lagi ya, dan perlu diperbaiki seperti itu Mas Revi. Oke, jadi mungkin kampus UNJ kita nih akan menuju kampus inklusif itu yang benar-benar inklusif ya Mas Dipo ya. Iya betul Mas Revi. Menurut Mas Dipo nih peran relawan disabilitas nih, kan Mas Dipo jadi ketua relawan disabilitas. Peran relawan tuh kayak gimana nih buat kampus kita menuju jadi lebih baik lagi seperti kampus inklusif itu Mas Dipo? Siap Mas Revi. Jadi kalau peran relawan itu sendiri ya, kami fokus dari mulai pelayanan terhadap mahasiswa disabilitas yang berkuliah di UNJ. Jadi sementara kita melihat kampus kita yang sedang berprogres begitu ya, kita lihat mungkin aksesibilitas kampus yang mungkin masih di tahap 50% kali ya, atau mungkin 60% lah mulai berjalan dan mulai memperbarui dari aksesibilitas kampusnya. Nah, kita ini relawan itu hadir membersamai untuk membangun lingkungannya. Jadi seenggak-enggaknya kalau fasilitas itu belum memenuhi kriteria kampus inklusi, maka relawan itu hadir untuk membangun lingkungan yang inklusi gitu Mas Revi. Jadi kita hadir buat membantu dan juga melayani teman-teman mahasiswa disabilitas yang ada di UNJ untuk membantu kebutuhan akademiknya, lalu juga kebutuhan non akademiknya. Kita juga bantu seperti itu Mas Revi. Oke, kalau tadi kan Mas Dipo menyebut fasilitas nih, kayak fasilitas tuh yang diperluin apa aja nih untuk menuju kampus inklusif Mas Dipo? Wah, ini kalau kita bahas fasilitas lumayan luas banget nih Mas Revi gitu ya. Jadi kita bahas
dari macam-macam karakteristik kekhususan disabilitas kan juga banyak gitu ya Mas Revi. Jadi kita bahas aksesibilitas itu dari aksesibilitas fisiknya dulu aja nih Mas Revi. Kita lihat yang mungkin sekarang sedang berprogres itu kayak di gedung-gedung baru sudah mulai ada lift yang bersuara dan juga dan juga ada braille-nya juga itu ada di gedung-gedung SFD itu sudah ada yang baru-baru. Nah, itu memudahkan buat teman-teman mahasiswa netra begitu ya. Terus juga ada guiding block. Nah, itu yang masih berprogres tuh karena yang baru saya lihat itulah baru di VIP aja nih. Di gedung-gedung lain belum ada juga. Nah, terus ada juga RAM buat kursi roda. Itu ada beberapa di gedung-gedung besar ya, kayak di FMIPA juga ada, terus SFD ada, di gedung Ki Hajar pun juga ada. Nah, itu salah satu progres lah yang sedang dilakukan oleh UNJ untuk menuju kampus inklusi dari segi fasilitas fisiknya seperti itu, Mas. Nah, setelah fasilitas nih, saya mau nanya-nanya tentang media pembelajarannya, terus cara dosen mengajar. Mungkin kita nggak usah nanya ke di pendidikan khusus lah ya. Mungkin karena udah ranahnya, jadi udah paham. Mungkin selama Mas Dipo mendampingi teman-teman disabilitas di Universitas Negeri Jakarta, di prodi lain tuh gimana sih cara pengajaran dosennya, media yang dipakai, apakah udah inklusif, udah setara gitu Mas Dipo? Iya. Oke, siap Mas Revi. Jadi kalau saya lihat dan saya alami selama ini ya, kita melihat dari segi dosen-dosennya dulu aja nih. Kira-kira udah pada mengetahui belum sih cara-cara bagaimana memodifikasi pembelajaran dan juga memodifikasi media pembelajaran. Nah, itu kalau yang saya ketahui masih belum merata banget lah istilahnya seperti itu. Jadi masih ada beberapa bagian kelas-kelas jurusan yang memang masih belum bisa memberikan pelayanan yang terbaik dari segi media pembelajaran dan juga modifikasi pembelajaran. Karena pada yang perlu Mas Repi tahu juga gitu kan, di UNJ itu ada namanya Badan Pengembangan Pendidikan dan Pembelajaran UNJ, BP3 UNJ. Nah, dari BP3 UNJ ini mereka itu telah menyediakan nih yang namanya pelatihan buat dosen-dosen yang ada di UNJ untuk memberikan pelayanan pembelajaran yang baik untuk mahasiswa disabilitas. Nah, sayangnya memang ada beberapa titik-titik kecolongan sepertinya dari BP3 itu sendiri. Jadi masih ada beberapa dosen-dosen yang memang ternyata belum tahu nih kalau ternyata ada pelatihan dan gitu kan, akhirnya nggak mendapatkan pelatihan tersebut. Nah, itu jadi nanti berdampak juga ke teman-teman disabilitas yang ada di kelasnya gitu Mas Revi. Dan nah, buat pandangan Mas Dipo tentang kayak teman-teman disabilitas sendiri itu udah penyesuaiannya itu udah tepat belum sih kalau buat teman disabilitasnya? Kayak mungkin kalau ada penugasan yang berupa visual mungkin bisa dikomunikasiin ke dosen, apa perlu tetap didampingin sama relawannya atau mungkin kesadaran diri sendiri dari disabilitasnya itu udah gimana Mas? Siap Mas Revi. Jadi kalau kita ngomong ke mahasiswa disabilitasnya, kita balik lagi ke karakternya masing-masing Mas Revi. Ya kan, jadi benar kan ada yang dia aktif sendiri, terus dia juga kemandiriannya udah luar biasa. Dia akan mencoba mencari tahu sendiri, bahkan mencoba berkomunikasi langsung dengan dosennya dan juga dengan teman-temannya. Namun kita tidak menutup mata juga masih ada teman-teman mahasiswa disabilitas yang memang benar-benar membutuhkan kehadiran relawan di situ untuk membantu mereka mengerjakan tugas-tugas akademiknya ataupun pekerjaan-pekerjaan lainnya, dan juga membutuhkan perhatian dari dosen. Jadi benar-benar butuh dosen yang memberikan penyesuaian terhadap mahasiswa disabilitasnya gitu Mas Revi. Nah, pendekatan redisnya itu sendiri mungkin buat ke dosen-dosen nih, karena kan mungkin di prodi lain itu nggak semua dosen bisa bahasa isyarat ya untuk tunarungu. Nah, pendekatan ke dosennya itu sendiri atau mungkin ke pejabatnya selain tadi adain pelatihan tuh apa Mas Dipo? Iya, kalau dari itu kita lebih banyak praktek langsung ya, maksudnya kita lebih banyak ke lapangannya gitu, karena kita sesuai dengan, dan juga kan di relawan disabilitas ini ada namanya divisi pendampingan. Itu adalah salah satu divisi yang benar-benar turun langsung ke lapangan buat bantu dan juga dampingi mahasiswa disabilitas saat membutuhkan. Salah satunya mahasiswa teman-teman tuli itu. Nah, itu membutuhkan penerjemah kan gitu saat mungkin di kelas. Nah, itu kita memberikan pelayanan di saat teman-teman butuh pelayanan untuk presentasi bahasa isyarat gitu kan. Terus juga ada untuk sidang-sidang. Nah, ini sudah mulai banyak permintaan juga
untuk diberikan pelayanan, dan juga dari dosen banyak juga yang tahu karena di relawan disabilitas ada nih penerjemah buat teman-teman tuli, maka kadang-kadang dosennya itu menghubungi ke relawan buat minta tolong dibantu mahasiswa disabilitas tersebut. Seperti itu Mas contoh kecilnya. Nah, mungkin kritik dan sarannya nih mungkin buat kampus kita tercinta, mungkin buat saran buat teman-teman disabilitasnya harus gimana gitu mungkin Mas. Oke. Mungkin kalau dari saya pribadi ya, mungkin buat kampusnya dulu ya. Jadi jangan buru-buru melabeli kampus itu kampus inklusi, tapi belum benar-benar siap menyiapkan segala aspeknya, aspek kebutuhan yang dibutuhkan oleh mahasiswa disabilitas itu apa aja sih. Nah, itu kan berarti harus di assessment dulu tuh kalau bahasa anak-anak pendidikan khusus. Kita udah paham banget tuh. Jadi dicek dulu kesiapannya itu seperti apa sebelum benar-benar melabeli dirinya kampus inklusi, maka dia harus benar-benar melihat segala aspek yang dibutuhkan untuk disediakan layanannya seperti itu. Itu dari segi kampusnya ya. Mungkin kedepannya semoga progres yang saat ini sudah mulai akan berjalan lebih maksimal lagi ke depannya. Doain saja Mas Repi ya. Semoga kampus kita ini semakin inklusi buat teman-teman mahasiswa disabilitas. Nah, buat mahasiswa disabilitasnya kita pengen banget sama-sama dengan relawan dan juga teman-teman mahasiswa disabilitas, kita pengen sama-sama bangun kemandirian, bangun interaksi-interaksi yang baik sama relawan dan juga mahasiswa disabilitas yang akhirnya membangun lingkungan kampus yang lebih inklusif gitu. Nanti dari kami nih sebagai seorang relawan juga pengen banget ngebantu teman-teman mahasiswa disabilitas itu benar-benar bisa membaur ke mahasiswa-mahasiswa lainnya, agar tidak ada lagi tuh yang namanya gap, sekat-sekatan antara disabilitas dan non disabilitas. Nah, kita pengen bangun itu. Kita pengen kampus yang inklusif dengan apa? Dengan interaksi yang baik dan interaksi yang benar-benar pokoknya aktif lah gitu. Kita pengen teman-teman disabilitas itu punya keaktifan yang luar biasa, dan semangatnya itu harus benar-benar dipupuk nih dari mulai semester awal. Jangan merasa minder atau bagaimana gitu kan, tapi yang namanya udah kuliah di UNJ nih berarti kan udah keren gitu kan, namanya kampus-kampus yang luar biasa lah bagi teman-teman disabilitas gitu. Mas Terakhir Repi. buat dosen nih sarannya gimana kalau buat dosen? Wah, buat dosen ya mungkin buat dosen yang memang nantinya ada terdapat mahasiswa disabilitasnya gitu kan, tentunya kita mungkin bisa berbagi ilmu begitu ya dengan teman-teman dosen yang ada di pendidikan khusus, itu bapak ibu dosen mungkin bisa saling sharing lah gitu intinya. Dan juga nanti mungkin bisa tuh konsultasi tuh ke BP3 UNJ. Nah, karena kan di sana ada pelatihan-pelatihan seperti itu ya. Maksudnya adalah kita dari dosen itu inisiatif seperti itu untuk nantinya bisa memberikan pelayanan yang terbaik sebetulnya. Seperti itu sih Mas Repi. Nah, poin-poin dari Mas Dipo tuh sangat penting. Nah, buat kampus itu sendiri jangan terburu-buru melabeli kampus kita ini sebagai kampus inklusif, tapi harus mempersiapkan dulu dari segi fasilitasnya, fisik segala macamnya. Nah, buat teman-teman disabilitasnya juga harus punya kesadaran diri, jadi penyesuaian. Kalau misalkan di kampus kita tercinta ini belum menyesuaikan untuk diri kita sebagai mahasiswa berkebutuhan khusus, tetapi kita juga harus menyesuaikan. Nah, buat dosen mungkin tadi saya nyimpulkan dari Mas Dipo tuh harus menerapkan universal design learning ya Mas betul Dipo. banget Mas Repi. Nah, oke, itu Sohib inklusi. Nah, jadi kesimpulan dari Mas Dipo ini saya bisa simpulkan kalau inklusivitas itu tuh tidak bisa instan ya Mas Dipo tuh, tapi harus kayak dibangun perlahan-lahan. Betul banget. Gak bisa langsung terburu-buru. Betul. Oke. Dan mungkin ada kata-kata hari ini mungkin Mas Dipo terakhir buat penutup nih. Quotes. Iya, kata-katanya apa ya Mas Repi ya? Oke, mungkin gini ya, dari segi relawan aja kali ya saya bahasnya ya. Mungkin kalau ke Mas Repi saya takut salah nih, karena Mas Repi kan lebih senior daripada saya. Iya, dari kami sebagai seorang relawan selalu berpikir bahwasannya saat kita menapakkan di suatu tempat, maka kita tidak hanya mendapatkan manfaat dari tempat itu, melainkan kita bisa lebih banyak memberikan manfaat. Salah satunya untuk kita mengabdi di kampus ini, maka kita juga berharap kampus ini juga punya visi yang sama dengan relawan disabilitas. Mungkin itu aja. Oke, kalau dari saya sedikit ya Mas. Boleh banget Mas Repi. Nah, kalau dari saya nih, kita sebagai disabilitas nih, kesempatannya udah terbuka, ada jalur mahasiswa disabilitas. Betul banget buat Mas disabilitas Repi. Khusus. Nah, jadi kita yang memanfaatkan kesempatannya itu. Nah, mungkin itu aja. Jadi mungkin bisa dipahami dan dicerna nih
dari isi podcast kita hari ini. Semoga kita menjadi kampus inklusif ya Mas Dipo. Betul, amin. Jangan cuma melabeli tapi juga dari segi fasilitas dan macam-macamnya. Betul banget Mas Ridwan. Nah, mungkin itu aja. Sampai ketemu di episode podcast selanjutnya. Dadah. Dadah.